Tiga. Shalom, selamat sore, selamat malam Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Ya, hari ini Selasa 21 Mei 2024. Ya, mari kita persiapkan hati kita persiapkan untuk kita mendengar pesan gembala. Ya, kita awali di dalam doa. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan ke hadirat-Mu, Bapa yang kami sembah, kami agungkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang hari ya Bapa. Engkau mencukupkan segala apa yang kami perlukan. Dan tiba saatnya kami akan belajar sebagian kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, singkapkan kebenaran-kebenaran-Mu. Roh Kudus, Engkau mengurapi hamba-Mu untuk kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya yang semakin diperkaya dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, ya, kita punya frame, ya, kita punya gambaran tentang ya kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang selama ini mengisi bejana hati kita. Ya. Artinya begini Bapak Ibu Saudara, sebagai orang percaya kita harus tahu bahwa tindakan, perbuatan atau respon kita atas kebenaran itu yang akan menentukan tindakan Tuhan atau Allah yang dinyatakan dalam hidup kita. Ya. Jadi apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan, ya, bagaimana respon kita atas suatu momen atau peristiwa itu yang akan menentukan tindakan perlakuan Allah dalam hidup orang percaya. Ya, yang seringkali disamakan dengan hukum tabur tuai. Ya, jadi apa yang kita tabur itu juga yang akan kita tuai. Jadi kalau saat ini misalnya ketika kita di dunia ini, ketika selama kita ada di dunia ini kita tidak memperdulikan Tuhan, tidak memperdulikan keberadaan Allah. Ya, jadi kita menjalani hidup semaunya kita, ya, menuruti kehendak hati kita, ya, yang itu bukan dalam pimpinan Roh Kudus, maka nanti di kekekalan kita akan pasti menuai dari apa yang kita kerjakan. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara ada orang-orang yang begitu meremehkan, ya, menganggap tidak penting ibadah, menganggap tidak penting persekutuan dengan Tuhan, menganggap tidak penting memperkarakan hidup ini di hadapan Tuhan, maka di kekekalan nanti mereka pasti akan menjadi orang-orang yang sangat-sangat menyesal. Ya, mereka akan menjadi orang-orang yang sangat menderita. Ya. Karena dia meremehkan selama di dunia ini seperti seolah-olah tidak memerlukan Tuhan. Ya. Dia lupa bahwa Alkitab katakan segala kuasa baik di bumi maupun di surga ada di tangan yang mulia Tuhan Yesus Kristus. Ya. Bagaimana mungkin ketika kita di dunia ini kita begitu cuek, begitu acuh, ya, dengan namanya itu apa ibadah, apa itu menghormati Tuhan, apa itu mengerti kehendak Tuhan dan melakukannya. Apa itu kasih yang diajarkan oleh Tuhan yang harus dikenakan dalam hidup orang percaya. Kita tidak memperdulikan itu semua. Ya, dan kita berjalan menjalani hidup ini menurut kehendak hati kita. Ya, sementara di ujung maut, ketika orang itu ada di ujung maut, dia berharap bahwa dia akan diterima di kemah abadinya Tuhan. Dia berharap ada bersama dengan Tuhan. Itu kan tidak mungkin. Ya. Selama di dunia kita tidak pernah membangun intimasi, tidak pernah membangun hubungan yang erat dengan Tuhan, pemilik kehidupan ini, penguasa jagat raya ini. Terus nanti di kekekalan di mana Tuhan sebagai Raja, kita berharap untuk kita menjadi orang-orang yang diperhitungkan, menjadi orang-orang yang diperhatikan oleh Tuhan. Nah, ini mustahil. Ya, ini mustahil. Jadi selagi, ya, masih ada waktu dan kami rasa tidak ada istilah kata terlambat, kami mengingatkan supaya Bapak Ibu Saudara dan saya itu sudah mulai menyiapkan waktu, ya,
menyiapkan waktu, meluangkan waktu untuk kita merenungkan di hadapan Tuhan keberadaan kita, merenungkan keberadaan kita di hadapan Tuhan, ya, dan itu tidak bisa dihindari. Maka yang akhir-akhir ini, di dalam setiap saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, pasti di akhir itu saya mengatakan bahwa bangunlah intimasi dengan Tuhan, ya, wujudkanlah misbah doa pribadi sebagai bentuk bahwa Bapak Ibu Saudara dan saya itu memerlukan Tuhan, sebagai bentuk bahwa kita itu bergantung pada Tuhan, ya. Jangan kita tidak punya misbah pribadi, tidak punya misbah doa pribadi, kita tidak membangun intimasi, terus nanti ada pada satu keadaan yang sangat mendesak, yang itu tidak seorang pun bisa menolongnya, terus kita berharap pada Tuhan. Nah, ini yang tidak pas, ya. Ini katakan tidak fair, ya. Makanya kalau kita lihat, kita belajar dari kehidupan Henokh, ya, kehidupan Henokh, kita bisa membayangkan 300 tahun dia hidup bergaul dengan Allah, bergaul karib, ya. Kita baca di dalam Kejadian pasal 5, Kejadian pasal 5 ayat 21, mulai ayat 21. Setelah Henokh hidup 65 tahun, ia memperanakkan Metusalah, ya. Jadi dia memperanakkan Metusalah selama ketika dia umur 65 tahun, ya. Ayat 22. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun. Ya, jadi dia usia 65 punya anak Metusalah, 300 tahun, mulai dari 65 itu sampai 300 tahun kemudian, lamanya 300 tahun itu dia hidup bergaul, ya, bergaul dengan Allah selama 300 tahun. Setelah ia memperanakkan Metusalah, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henokh mencapai umur 365 tahun, ayat 24. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah. Diulangi lagi, ya, ini menyatakan bahwa Henokh hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah, ya. Jadi setelah usia 65 tahun, terus selanjutnya 300 tahun kemudian itu dia bergaul karib dengan Allah. Kalau kita hitung, ya, sekitar 85% waktu hidupnya itu digunakan untuk bergaul karib dengan Allah, ya, 82%. Ya, jadi dia bergaul karib dengan Allah selama 300 tahun, sementara umurnya 365. Bayangkan, ya. Nah, kalau dikatakan hidup bergaul karib dengan Allah, itu pasti apa? Orang-orang seperti adalah orang-orang yang tidak punya agenda dalam hidupnya, ya, nyaris tidak punya agenda dalam hidupnya. Karena kalau dia bergaul karib dengan Allah, itu pasti fokus hidupnya itu hanya untuk apa? Diarahkan hanya apa yang Allah inginkan, ya, apa yang Tuhan inginkan dari saya, apa yang harus aku lakukan, ya. Kan kalau namanya bergaul karib itu pasti klik, ya. Jadi dia tahu apa yang diperlukan oleh Allah Bapa, dia tahu apa yang tidak diinginkan, ya. Dan itu sepanjang 300 tahun. Maka dikatakan dia diangkat hidup-hidup. Ya, hanya ada dua sosok yang dengan jelas Alkitab katakan hanya ada dua sosok yang tidak mengalami kematian tetapi langsung diangkat oleh Allah naik ke surga. Yang pertama Henokh, yang kedua Elia. Ini pasti orang-orang yang luar biasa, ya. Karena orang itu untuk masuk dalam kematian itu kan harus bisa lewat penderitaan, kesengsaraan, belum kalau dia harus lewat dihukum mati, apakah pancung, ya, apakah digantung, tapi pastilah penderitaan. Nah, dua sosok ini Henokh dan Elia itu tidak melewati masa itu. Jadi dari keadaan sehat ini langsung diangkat dan tidak nampak, ya. Betapa luar biasanya orang-orang seperti ini. Sepertinya Allah, kalau boleh dibahasakan, saya tidak mau melihat Henokh dan Elia ini menderita, ya.
Memang Alkitab tidak ada ayat yang mengatakan itu, tetapi saya bisa membayangkan yang ada dalam benak pikiran Allah Bapa. Kalau dia mengangkat Henokh dan Elia, dia adalah orang-orang yang bergaul karib dengan Allah. Dia pantas diperlakukan seperti ini. Ya, makanya tadi di awal saya katakan, apa yang kita perbuat, kita lakukan di bumi itu akan menentukan perlakuan Allah terhadap kita, baik di bumi maupun di kekekalan. Ya. Jadi kalau Allah Bapa memperlakukan sosok Henokh dan Elia dengan diangkat naik ke surga tanpa lewat kematian, karena memang sepanjang hidupnya dia menggelar hidup yang begitu menyukakan hati Bapa. Ya. Yang kalau tadi saya katakan, kalau dibahasakan, ya mungkin Allah mengatakan, aku tidak mau melihat anakku, melihat umatku ini menderita. Aku tidak mau melihat Henokh dan Elia ini menderita sengsara, dipermalukan atau apapun. Ya, maka Allah Bapa angkat hidup-hidup naik ke surga. Ya, dari ribuan orang yang dipakai Tuhan, dua sosok ini yang luar biasa. Pasti ada sesuatu yang luar biasa yang dilakukan oleh dua sosok ini ketika ada di dunia ini. Nah, ini yang saya mengingatkan Bapak Ibu saudara, bahwa perlakuan kita selama di dunia ini akan menentukan perlakuan Allah terhadap kita di kekekalan nanti. Ya, makanya kita jangan sembarangan menggelar hidup ini dengan menuruti hawa nafsu kita, ya, menuruti suka-suka kita, jangan. Ya, nanti kita menyesal. Nanti kita bisa meratap di kekekalan nanti. Ya, karena orang-orang seperti ini dia pasti akan menuai dari apa yang dia lakukan sepanjang di dunia ini. Ya. Kalau kita lihat di dalam Ibrani pasal 11. Ya, dia adalah Henokh itu salah satu tokoh iman yang ditulis di dalam Ibrani itu, ya. Ada Nuh, ada Abraham, ada Musa, ada Yakub, ada Ishak, ya. Banyak. Salah satunya itu Henokh. Ibrani 11 ayat 5. Karena iman Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Ya, tidak mengalami kematian. Ya, tadi saya katakan Allah tidak ingin melihat Henokh dan Elia ini menderita, sengsara, dipermalukan. Enggak. Maka dia diangkat. Ya, tapi untuk menjadi orang-orang yang diperlakukan yang sangat luar biasa oleh Allah Bapa ini, dia pasti ketika di dunia dia membayar harga. Nah, membayar harganya itu ditunjukkan lewat kalimat yang mengatakan ia bergaul karib, seperti Kejadian pasal 5 ini. Ya, bergaul dengan Allah. Ya. Kalau dikatakan bahwa orang itu bergaul dengan Allah, pasti apa? Pasti selama hidupnya dia tidak punya agenda. Ya, kalau kita orang percaya banyak agenda dalam hidupnya, dia tidak mungkin bisa bergaul dengan Tuhan, tidak mungkin bisa bergaul dengan Allah Bapa, karena ada di dalam benak dan pikirannya adalah aku ingin itu, aku ingin kesana, aku pengen beli itu, ya, aku mau begini, ya, yang itu semua bukan yang diinginkan oleh Tuhan, bukan sesuatu yang diinginkan oleh Allah Bapa yang harus kita lakukan, enggak. Ini orang-orang yang tidak bergaul karib. Ya, ini orang-orang yang tidak pernah memperkarakan hidupnya di hadapan Tuhan. Jadi dia mau ngomong aja. Mau bertindak apa saja. Ya, mau mengambil keputusan, ambil aja keputusan apa aja. Nah, ini orang-orang yang menuruti keinginan dagingnya. Makanya dalam beberapa minggu yang lalu khotbah saya mengatakan bahwa mematikan keinginan daging dalam diri kita itu menjadi langkah yang berat, ya, keputusan yang berat, dan itu harus kita ambil supaya kita memiliki kepekaan untuk mendengar suara Tuhan, mendengar perintah Tuhan, mendengar keinginan Allah Bapa. Ya, kalau kita masih banyak keinginan daging ini itu, kita bagaikan orang yang tuli untuk mendengar suara Tuhan. Ya, seperti membenamkan, membuat Roh Kudus tidak berdaya, untuk membuat kita tidak berdaya untuk mendengar
kehendak Tuhan. Nah gimana? Kita terlalu banyak agenda, banyak keinginan. Ya, orang-orang seperti ini tidak mungkin dia akan tahu kehendak Tuhan, tahu keinginan Allah Bapa. Padahal ini menjadi pokok yang penting. Ya, jadi Injil Matius pasal 7 katakan bukan orang yang berseru Tuhan Tuhan yang akan masuk kerajaan surga, tetapi orang yang melakukan kehendak Tuhan. Ya, melakukan kehendak Tuhan. Nah, untuk melakukan kehendak Tuhan itu kan kita harus tahu kehendaknya. Ya, kalau kita aja tidak tahu kehendaknya, kehendak Tuhan, keinginan Allah Bapa, bagaimana kita mau melakukannya? Ya, kita tahu aja enggak kehendaknya, bagaimana kita melakukannya? Ya. Bagaimana kita tahu kehendaknya kalau kehendak kita sendiri memenuhi bejana, memenuhi pikiran kita tidak akan pernah tahu kehendak Tuhan, kehendak Allah Bapa kalau kehendak kita sendiri banyak memenuhi pikiran dan hati kita. Udah nggak ada tempat. Ya, dan ini Bapak Ibu Saudara yang berat, yang membuat berat. Ya. Saya ulangi Ibrani 11 ayat 5. Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Sebelum terangkat itu ia memperoleh kesaksian. Ya, jadi bukannya aku yakin, enggak, dia merasakan. Dia tahu bahwa aku berkenan. Ya, jadi kita jangan kita harus percaya, harus beriman. Jangan, bukan begitu. Tapi kita harus tahu, kita harus merasakan bahwa aku berkenan kepada Allah Bapa. Aku berkenan pada Tuhan. Nah, sebelum orang berani mengatakan aku berkenan, dia harus tunjukkan bahwa memang hidupnya itu adalah hidup yang hanya berjuang untuk mengerti kehendak Tuhan dan melakukannya. Dan itu harus ditunjukkan. Ya. Ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi Henok itu punya iman, makanya dia berkenan. Ya. Bahwa ia berkenan karena dia punya iman. Nah, iman itu apa? Dikatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Iman di sini adalah iman yang menyelamatkan. Artinya apa? Iman di sini adalah penurutan akan kehendak Tuhan. Penurutan akan kehendak Allah. Jadi iman yang menyelamatkan itu ketika kita menuruti apa yang Tuhan mau dalam hidupku untuk aku lakukan, aku lakukan. Ya, menuruti semua kehendak Tuhan yang ditaruh dalam dirinya itu dilakukan. Itu namanya iman. Seperti Abraham. Tuhan suruh korbankan Ishak. Ya, korbankan. Jadi penurutan. Kita menurut apa yang Tuhan inginkan, kita lakukan. Itu namanya iman yang menyelamatkan. Ya, jangan aku percaya Tuhan Yesus juru selamat, Yesus satu-satunya juru selamat. Iya, itu iman, tapi itu bukan iman yang menyelamatkan. Itu hanya keyakinan kita. Ya, itu hanya Itu hanya pernyataan kita. Asalku jamah jubahnya aku sembuh. Itu iman juga. Itu iman dalam bentuk apa? Mengakui adanya kuasa ilahi dalam diri Tuhan. Itu iman. Tapi iman seperti ini tidak menyelamatkan. Ya. Orang harus punya iman seperti itu, ya, karena itu fakta. Ya, itu kenyataan bahwa memang Tuhan memiliki segala kuasa, tetapi iman yang menyelamatkan adalah penurutan akan kehendak Tuhan. Nah, itu. Ya, tadi saya katakan untuk tahu kehendaknya saja sulit, apalagi melakukannya. Nah, kalau kehendaknya aja nggak tahu, bagaimana mau melakukan? Nah, bagaimana tahu kehendaknya kalau kehendak kita, keinginan kita sendiri banyak? Ya, jadi kita seperti orang yang tuli untuk mendengar bisikan Roh Kudus. Ya, tuli karena apa? Kebanyakan keinginan dalam hidup kita banyak. Ya.
Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Jadi kalau kita berpaling, kita mempercayakan diri pada Allah, kita harus percaya bahwa Allah itu ada. Ya, barang siapa berpaling kepada Allah, barang siapa mempercayakan hidupnya pada Allah, menuruti apa yang diajarkan oleh Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Dia akan memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ya, upahnya apa? Ya, kayak Henok dan Elia, upahnya karena dia sungguh-sungguh mencari dan dia menemukan dan dia hidup bergaul. Kalau udah namanya bergaul berarti dia sudah menemukan. Ya, masa kita bergaul dengan orang tapi kita belum pernah ketemu dengan orangnya, ya kan nggak mungkin. Namanya bergaul itu pasti sudah menemukan pribadi Allah. Nah, makanya kalau Bapak Ibu saudara menemukan itu, kita harus mencari dulu. Kalau kita tidak mencari, ya tidak akan menemukan pribadi Allah. Maka ada Alkitab mengatakan, carilah dahulu selama ia berkenan ditemui. Di Yesaya katakan seperti itu. Kita harus mencari sampai menemukan. Dan kalau sudah kita menemukan, baru kita membangun persahabatan, kita bergaul. Nah, sekarang kita mau introspeksi diri kita. Apakah hari-hari hidup kita itu kita isi dengan satu aktivitas yang itu menunjukkan bahwa kita mencari Tuhan? Ya, sekarang kita renungkan. Apakah hari-hari hidup yang kita jalani ini itu menunjukkan bahwa kita sedang mencari Tuhan, kita sebagai pemburu Tuhan? Nah, Bapak Ibu Saudara yang bisa menjawab. Bapak Ibu Saudara ke gereja itu belum tentu mencari Tuhan. Menjadi aktivis bahkan menjadi pendeta belum bisa dikatakan itu mencari Tuhan. Ya, kalau kita mencari harus sampai menemukan. Jangan aku mencari tapi gitu aja. Tidak ada keseriusan sampai menemukan. Ya, jadi ayat ini sangat memberkati. Ya, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ingat, sungguh-sungguh. Ada ketekunan, ya, ada usaha yang keras. Dan Tuhan tuh melihat loh. Ingat ya, yang sering saya katakan, Tuhan itu maha tahu. Ya, jadi Dia tidak bisa ditipu dengan wah aku mencari Tuhan, tidak bisa. Tuhan akan lihat orang ini, anak ini benar-benar mencari aku atau tidak. Dia tahu. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara ke gereja, ambil bagian dalam pelayanan itu belum tentu itu dalam rangka mencari Tuhan, belum tentu. Ya, karena kita Kristen nggak enak dong kalau nggak ibadah. Orang namanya juga Kristen sudah ibadah, dijak melayani oke daripada nggak ada kegiatan kita melayani. Ya, jadi hamba Tuhan deh daripada di luar cari kerjaan susah jadi hamba Tuhan. Nah, ini kan repot kalau begini. Ya. Jadi apa yang kita lakukan hari lepas hari, apakah itu bukti bahwa kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh? Itu masalahnya. Karena kalau memang kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita pasti akan diberi upah. Lah, upahnya itu tergantung Tuhan dan kita tidak boleh memikirkan upah. Ya, kalau kita berbicara upah itu seperti kita tidak mempercayai majikan agung kita yang melihat Tuhan Yesus Kristus. Ya, kalau sama orang dunia kita boleh berbicara upah. Karena apa? Karena kalau enggak gitu nanti dia bisa nipu kita, ya, dia bisa mengingkari perjanjian. Ya, kalau dapat order segini, bonusnya harus gini, dapat ini, bonusnya harus gini. Kan seringkali manusia sulit dipercayai. Tapi kalau Tuhan, kita tidak memikirkan upah karena Dia pasti akan memberikan tanpa kita minta. Nah, itu Bapak Ibu Saudara. Jadi mari kita renungkan perjuangan hari-hari hidup yang kita isi ini harus menunjukkan bahwa kita sedang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan kalau kita tidak sungguh-sungguh, Tuhan menangkap. Tuhan menangkap sinyal, oh kamu nggak sungguh-sungguh mencari aku. Tetapi kalau kita mencari sungguh-sungguh, Tuhan juga menangkap sinyal bahwa kamu mencari aku sungguh-sungguh. Dan upah itu telah disiapkan bagi kita. Ya, tidak mudah, tetapi kita harus terus berjuang untuk bisa mewujudkan hal ini. Ya, selamat berjuang, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup dalam doa. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan kehadirat-Mu
Bapa meteraikan firman dalam setiap hati kami, dan kiranya Roh Kudus menolong setiap kami untuk mampu melakukan dan mengenakan firman dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin.